Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sangat kompak dan jejaknya juga bagus gitu. Kayaknya udah latihan ya Pak. Oh biasa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru dan teman-teman semua. Kayaknya tadi juga ada dari mahasiswa hari ya. Selamat datang di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kita ada di gedung BH 301 Divisi Pol Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Divisi Pol, mungkin kita bisa membantu menjawab gitu ya. Namun mungkin tidak lebih detail daripada Ilmu Hubungan Internasional gitu. Dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini. Dan kami juga mohon maaf karena kebetulan Bapak Ibu dosen sedang hadir di wisuda S2. Sekarang kalau teman-teman tadi bisa lihat Bapak Ibu sekalian di Geraha Pramana itu sedang ada wisuda S2. Jadi baru pada teralihkan fokusnya ke sana. Jadi mohon izin kami menyampaikan dari Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional kalau mengucapkan selamat datang ke Dispol UGM. Baik. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Zulian, gitu. Bisa dipanggil Zulian bersama saya. Ada Mbak Dewi, mungkin kemarin sudah ada yang kontakkan langsung ya. Oke. Sama Mbak Dewi. Di ujung sana ada Mas Kevin. Sebelahnya ada Mbak Vivi dan yang sedang berfoto di sana ada Mas Gali. Kami semua adalah dari staf, saya dari staf lembaga, Mbak Vivi dari administrasi, Mas Kevin dari ICC dan Mas Gali dari media. Kami ingin menjelaskan tentang departemen ini. Apa saja yang akan dipelajari di hari dan bagaimana cara mendaftarnya dan informasi lebih lanjutnya. Dan mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan semangat Bapak kita gitu ya, boleh? Semangat secukupnya. Oke. Kepada Ibu Dr. Anda Haji Purwiastuti. Oh ya, mohon maaf. Saya belum haji. Dr. Anda Haji Purwiastuti Kusumas Niwi MM. Kepada Ibu panggung pertama ya, kepada Ibu Mungkin waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya sayangi, Mas Julian, Mbak Dewi, Mbak Vivi, Mas Kevin, ya. Siapa? Oh, ya Mas Gali, yang merupakan perwakilan dari Departemen HI ya, Visipol ya, Visipol Universitas Gadjah Mada Jakarta. Yang saya sayangi Bapak Ibu guru SMA PUS Negeri 17 Palembang dan anak-anak yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka mencari informasi, menggali informasi untuk keinginan untuk bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada ya, untuk siswa kelas 12 SMA PUS Negeri 17 Palembang. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga sahabat dan berikutnya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang sudah bersedia menyambut kami dan sekaligus nantinya akan memberikan informasi kepada kita semua. Ini
Berangkat dari Palembang itu hari Senin pagi sudah mampir dulu kemana-mana nih. Udah ke UI, UNPAD, ITB, PDN, kemudian kemarin itu ke Akpol, Akmil, dan sini persinggahan yang terakhir. Kalau tahun kemarin kita ke ITS, tapi karena kejauhannya ITS ya. Sedikit informasi bahwa oh ya, saya punya anak-anak alumni di sini ya, alumni SMA Plus Negeri 17. Sebenarnya banyak mungkin ya, tapi ada beberapa yang bisa hadir di sini. Kami bangga akan kalian semua yang sudah bisa masuk ke UGM dan memilih fakultas yang memang benar-benar favorit di UGM. Kayaknya UGM sih favorit semua ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Coba berdiri dulu ya alumni ini. Tapi namanya ibu lupa ya. Mas Adit, yang mengetuai semua kayaknya ya. Ya. Dulu. Kalian hebat, ya, udah bisa masuk ke sini. Kami banggakan kalian semua. Silakan. Ya, Mas dan Bapak, anak saya juga berasal dari sini, dari HI. Tahun kemarin selesainya, namanya Nadira Adiasri. Sekarang sudah kerja di Bank Jateng, tapi cabang Jogja. Jadi kantornya ada di Jalan Jenderal Sudirman dekat Hotel Sosial ya, Sosial Hotel. Jadi sekarang dia tuh tinggal di sini, rumahnya di Jalan Jakal. Sebenarnya saya juga asalnya bukan dari Jogja loh saya ini. Saya lahir di Palembang sebenarnya, gede-gede di Palembang. Tapi orang tua saya memang dari Jawa, satu dari Magelang, satunya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya. Tapi nanti hari akhir mungkin saya ada di Jogja. Pensiun, sorry ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sampai di UGM. Jadi kesempatan kalian untuk mencari informasi, menggali informasi, kira-kira apa saja yang akan kalian tanyakan, apa saja yang kalian ingin ketahui. Monggo silahkan kalian siapkan pertanyaan dan nantinya itu bisa kalian imbaskan atau bisa kalian beritahukan untuk teman-teman kalian di Palembang, khususnya di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Mbak Dewi kalau sudah pakai pakaian bebas seperti ini, kita nggak kelihatan kalau mereka anak SMA ya. Iya, anak pria. Artinya semuanya nanti insya Allah bisa masuk semua ke perguruan tinggi yang diinginkan. Ya, SMA 17 ini adalah salah satu sekolah favorit di Provinsi Sumatera Selatan yang untuk kelas 12-nya ada 10 rombel, dan tahun kemarin yang masuk UGM saja itu ada 18 orang. Iya. Anak kita anak hebat kok, anak-anak prestasi. Selain UGM ada yang masuk ke UNPAD, ITB, banyak nih jumlahnya, lebih dari 10 orang semua nih. ITB kemudian UI ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nantinya mereka inginkan itu akan terkabul dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Ibu dosen di sini, khususnya untuk Pak Dekan. Saya pernah waktu zamannya Mbak Rara itu saya foto sama, iya kalau nggak salah ya, di tahun 2016. Fotonya masih ada. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan selama kunjungan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Berarti ini kunjungan yang terakhir ya, Via? Oh belum. Oh, universitas lagi.
Semoga teman-teman semua nanti dapat informasi yang dibutuhkan ya untuk mendaftar khususnya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Baik, kalau gitu mungkin kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai untuk presentasi, kita akan melihat bersama sebuah short video yang memperkenalkan Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Selamat menikmati. Baik. Jadi mungkin begitu untuk gambaran sederhana tentang Departemen Ilmu Hubungan Internasional nanti kita akan belajar apa saja. Namun untuk tahu lebih detailnya mungkin kita bisa undang kepada Kak Dewi gitu ya untuk membantu menjelaskan lebih detail, memberikan contoh juga tentang ilmu hubungan internasional, belajar apa, lulusannya akan menjadi apa gitu. Baik, tanpa berlama-lama kepada Kak Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Zul. Sebelumnya saya penasaran teman-teman yang duduk di pojok belakang kanan kiri apakah terlihat gitu ya tulisan di depan? Aman? Oke. Karena kebetulan Bu, dari penghujung tahun ini ya SMA 17 Palembang itu yang mengirimkan paling banyak orang, jadi luar biasa. Tepuk banget tangan dulu buat antusiasnya gitu ya. Nah, jadi ini pengantar. Sebelum kesini saya lihat dan diperkenalkan juga ada teman-teman dari HIUGM ya di sini yang duduk di bangku belakang. Luar biasa sekali, auranya terpancar. Semoga memberikan inspirasi buat adik-adik gitu buat masuk. Nah, di sini kita berbicara tentang program S1 khususnya di Ilmu Hubungan Internasional gitu. Nah, jadi kita sudah berdiri sejak 1957. Bapak Ibu sudah lahir ya tahun segitu ya? Belum, apalagi adik-adik mungkin orang tuanya juga belum ketemu bisa jadi dan belum lahir pada saat itu. HIUGM sudah berdiri begitu. Bahkan menurut salah satu profesor kami ada yang mengatakan HIUGM itu sebenarnya lahir tahun 46 gitu ya. Tapi itu masih menjadi penelitian beliau. Nanti mungkin kalau sudah publish bisa diupdate tahunnya di sini begitu. Baik, next. Oke, sebelum kesini, Ilmu Hubungan Internasional berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebenarnya divisi Pol itu sendiri ada 6 departemen, HI salah satunya. Selain itu mungkin ada komunikasi, manajemen kebijakan publik, departemen politik dan pemerintahan, sosiologi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Nah, mungkin ini kayaknya kalau ditampilin terkesan pamer, tapi inilah keadaannya begitu. Jadi HI di UGM ini sudah terakreditasi gitu oleh ASEAN University Network dan NUNKA dan juga BAN-PT, sudah diakui oleh QS World University Rankings, menduduki peringkat 101 dan 150 di dunia gitu. Mungkin terkesan ratusan, tapi percayalah di dunia ini sangat banyak dan kita berhasil menempati peringkat yang cukup strategis begitu. Dan tidak perlu diragukan lagi untuk ilmu hubungan internasional, meskipun banyak sekali universitas di luar sana yang memiliki program ini, HIUGM adalah yang nomor 1 di Indonesia. Baik, yang tentunya gitu ya, yang pertama. Oke, itu sekilas. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan begitu, hari ini kita akan berbicara sharing tentang kemudian setelah lulus dari HI kira-kira kompetensi apa ya yang bisa teman-teman miliki itu, kemudian programnya, kemudian gimana cara masuk, kemudian timeline-nya, dan yang terakhir adalah international exposure. Jadi sebagai apa ya, sesuai namanya HI Hubungan Internasional
gitu ke teman-teman, kira-kira ketika ngomongin atau berbicara tentang hubungan internasional, apa hal sesuatu yang terlintas di pikiran teman-teman? Ada yang mau sharing? Ada dari 196 orang. Oh, di belakang. Ya mbaknya, boleh di depan mbak. Biar kalau di sana bisik-bisik gak kedengeran. Nanti boleh dikasih tahu namanya siapa, terus kira-kira mau masuk apa, gitu, jurusan apa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda dari 12 IPS. Saya berdekat soalnya saya juga pengen masuk ke Hubungan Internasional UGM. Jadi yang saya ketahui tentang hubungan internasional itu sendiri adalah bagaimana para mahasiswa itu membahas tentang isu-isu tentang politik dan ekonomi di internasional dan ya, jadi dan mencari solusi atas isu-isu tersebut. Oke, terima kasih Mbak Aya. Ini ada souvenir dari HI. Nah, jadi teman-teman kalau mau jawab bisa dapat hadiah dari HI. Ada mau sharing lagi tadi tentang HI ini berbicara tentang politik dan ekonomi, isu-isu internasional, serta solusinya bagaimana. Ada yang punya pandangan lain? Oh, kita latihan menjadi mahasiswa HI ini ya. Ada yang mau jawab? Sepatah kata, 2 kata, nggak masalah. Ada yang mau coba? Kita ada merchandise. Ada yang tertarik mau nyoba dari mana? Internasional. Ada yang mau lagi? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mafira dari kelas 12 IPS. Jurusan yang saya masuki sebenarnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Tapi ada 1-2 hal yang saya ketahui tentang hubungan internasional. Hubungan internasional itu setahu saya adalah interaksi antara bangsa-bangsa. Ini bisa menyangkut mengenai ekonomi, bicara politik ataupun organisasi di dunia. Dan jurusan-jurusan yang masuk ke hubungan internasional ini biasanya mewakili negara masing-masing dalam pertemuan internasional tersebut seperti PBB ataupun organisasi lain. Terima kasih. Oke, mas Sultan. Fitra. Oke. Pagi-pagi udah nggak fokus ketahuan ini belum sarapan. Oh ya, bisa ada 3 itu. Oke, benar sekali ya. Lakukan temuan aja temuan bangsa-bangsa udah cocok sebagai masuk HI mas. Kalau FEB sebelah ya. Kelihatan tadi kalau kita kalorinya boleh hati tengok-tengok ke sebelah gitu. Oke, kesempatan terakhir ada yang mau nyoba? Tidak? Oke, kalau itu kita lanjut gitu. Apa sih HI gitu? Tadi benar banget ya yang udah disebutin semua keywordnya itu sudah benar. Adalah ajang pertemuan dari negara-negara, bangsa-bangsa, membahas tentang politik dan ekonomi. Tapi kalian sadar gak sih? Mungkin ketika kita berbicara hubungan internasional, kesan itu kayak oh jauh di negeri sana gitu kan ya, kayak itu sesuatu yang tidak digapai. Tapi sebenarnya HI itu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Misal bangun tidur yang keenakin apa itu biasanya? Buka HP. HP-nya dilihat biasanya ada tulisan made in China, made in mana, made in Vietnam dan lain sebagainya. Itu menandakan apa? Ada arus barang masuk ke Indonesia dari luar negeri sana dan nempel di diri kalian. Sekarang kalian lihat sepatu teman-teman, baju teman-teman, jam tangan, tas gitu. Mungkin gak semua memang produk asli Indonesia gitu ya. Ada yang namanya proses impor ekspor. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hubungan internasional. Selain itu, ada yang suka K-pop, K-drama, Thailand drama, Chinese drama. Aku banyak itu Bu. Nah, itu menandakan apa? Itu kita sebut sebagai soft culture dari Korea bisa masuk ke Indonesia. Itu juga salah satu
sosiologi, politik, organisasi seperti yang disebutkan Mas Fitra ya. Fitra. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Nah, itu adalah overview-nya. Tapi kalau misalnya digali lebih dalam, kan sebenarnya sangat banyak dong ya HI itu kalau misalnya melekat di kehidupan sehari-hari. Terus apa gitu? Next-nya apa? Jadi kalau misalnya di HI UGM kita mengelompokkannya ke dalam 3 peminatan, 3 konsentrasi utama yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu adalah Global Politics and Security, yang kedua itu adalah Peace and Conflict Studies, yang ketiga International Political Economy and Development. Aduh, ribet gitu ya, namanya kayak apa ini, istilah apa lagi gitu. Kita bedah satu-satu. Yang pertama dari Global and Politics and Security. Tapi sebelum ini saya mau nanya, Mas Mbak yang masuk HI udah ngambil konsentrasi belum? Belum? Oke, mungkin sekali overview. Nanti kalau misalnya udah, saya mau ya tanya lagi ke Mas Mbaknya gitu ya, saya sama-sama. Oke, jadi Global Politics and Security ini mostly membicarakan tentang bagaimana keamanan di level tingkat yang lebih tinggi seperti regional, internasional. Keamanan ini dicakup misalnya kemarin kita dengar kabar duka gitu ya, ada terjadi lagi perang antara Hamas dan Israel begitu. Itu salah satu yang kita bahas di sini mengenai perang saudara, perang yang tidak berkesudahan, kemudian penggunaan senjata nuklir misalnya itu berbahaya, pelarangan killer robot, pesawat tanpa awak, drone, yang kayak gitu-gitu kita bahas di sini, termasuk juga pada yang kita ada konsentrasi Peace and Conflict Studies. Ini adalah salah satu konsentrasi yang dulu waktu mahasiswa saya ambil gitu ya. Jadi mungkin saya lebih tahu ini sebenarnya. Baik, jadi seperti namanya gitu ya, Peace and Conflict Studies berbicara tentang perdamaian dan konflik. Nah, sama kayak tadi ketika kita ngomongin perdamaian, gak cuma tentang perang gitu, tapi bagaimana misalnya orang-orang tidak terdiskriminasi, termarginalisasi gitu. It's more than that kayak gitu. Nah, seperti biasa di sini ada beberapa pilihan mata kuliahnya seperti Introduction to Peace Studies, menjelaskan bagaimana mengantar perdamaian, membuka lebih jauh perdamaian yang dimaksud itu bukan perdamaian yang apa ya, yang cuma ada perang, semuanya berbahaya, tapi lebih dari itu ke akar rumput, ke manusia bilang begitu. Kemudian negosiasi dan konflik resolusi. Ini adalah mata kuliah yang menerapkan salah satu solusi juga bahwa kalau misalnya ada konflik, ada masalah negara, ada sesuatu yang gak usah perang, kita diselesaikan dengan negosiasi dan cara-cara nanti ada namanya konflik transformation kayak gitu, gimana mengelola konflik biar tidak jadi kekerasan tapi bisa menyelesaikan akar masalah. Kemudian ada mata kuliah humanitarian action. Kalau misalnya teman-teman dengar oh PBB menerjunkan bantuan ke Palestina, Israel, atau negara-negara berkonflik lainnya, itu adalah misi keamanan. Banyak sekali di luar sana organisasi internasional atau organisasi non-governmental internasional yang terlibat gitu memberikan bantuan kemanusiaan di daerah-daerah berkonflik. Gak usah jauh-jauh, misalnya di Papua gitu ya. Di saya adalah Fakultas Kedokteran UGM dan cita-cita saya adalah menjadi dokter spesialis bedah di masa depan nanti. Terima kasih. Oke, akhirnya ada perwakilan dari IPA gitu ya, tadi UPS. Terima kasih Mas Tasya. Yes, oke, akhirnya dia salah. Perkenalkan, saya Berchandra Agustin dari kelas 12 IPS. Adapun peminatan tadi, yang pertama kan Global Politics yang kedua ada Peace dan Conflict Study, dan yang ketiga ada Political Economy and Development. Terima kasih sudah bersama dan mendengarkan dengan baik. Baik, oke, teman-teman kedua. Saya kayaknya perwakilan dari laki-laki, kita dari sisi sini yang maju. Kompetensi kamu, kira-kira apa yang kalian miliki setelah keluar atau belajar? Ada yang masih juga? Akhirnya tempat kamu
diplomasi, transnational affair, research and academia, sama jurnalisme. Oke. Kemudian program kita apa sih? Bisa dicek. Selanjutnya, sebagaimana yang tadi dijelaskan dan nanti dijelaskan lebih dalam, setidaknya kita punya 2 program, regular dan internasional. Pertanyaannya muncul, bedanya apa? Pertama, dari bahasa tentu. Kalau regular, bahasa pengantar nih kayak kelas ini bahasa Indonesia. Tapi kalau IUP itu pakai bahasa Inggris, karena kan internasional program sampai bahasa Indonesia gitu kan ya. Juga Ibu, setelah tadi Mbak Dewi cerita banyak tentang program HI, mungkin teman-teman bosan dengan Mbak Dewi ya. Sini saya Kevin, saya sendiri merupakan staf di program IUP, tepatnya di International Cooperation atau Cooperation International. Nah, tugas saya sebenarnya nanti mendampingi teman-teman mahasiswa IUP untuk mempersiapkan diri mereka untuk keberangkatan international exposure mereka. Mungkin melanjutkan yang dari Mbak Dewi tadi. Nah, ini tuh gimana sih caranya masuk ke HIPM? Gitu ya. Nah, kalau ini seperti yang teman-teman dan Bapak Ibu lihat, di sini ada program reguler, HI reguler. Jadi jalur masuknya itu mengikuti jalur dari pemerintah seperti SNMPTN atau dulu istilahnya terkenal sebagai PTN seperti itu ya. Kalau sekarang kan berubah jadi SNMP dan juga SNMPT. Nah, selain itu kita juga punya ujian mandiri. UGM saya punya ujian mandiri, yaitu UGM CPT dan juga jalur prestasi atau PBU. Di sini PBU-nya ada 3, ada PBUTM, PBUK dan PBUP. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ingin mencari tahu lebih dalam tentang program-program jalur masuknya ke UGM, jalur reguler ini seperti apa, teman-teman nanti bisa cek website di um.ugm.ac.id di situ. Selain program reguler di website itu juga ada informasi bagaimana caranya masuk ke jalur ini. Seperti itu. Next. Ini jalur masuknya IUP ya, atau International Degree Program. Di kita itu IUP ada 3 intake atau 3 gelombang. Biasanya first intake itu berlangsung registrasinya dari Januari atau Februari. Jadi teman-teman kalau udah ada yang tertarik atau kepikiran untuk masuk IUP intake 1, udah mulai siap-siap nih, karena beberapa bulan lagi kita akan buka registrasinya dari bulan Januari sampai Februari. Dan tesnya itu akan berlangsung sekitar bulan Februari. Kemudian untuk intake kedua atau biasanya pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris. Begitu. Kemudian ada kuantitatif dan juga listening. Kuantitatif ya seperti hitungan sederhana, matematika dasar, seperti itu juga kemampuan visual spasial dan semuanya bahasa Inggris. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah lolos di tahap pertama ini akan diumumkan hasilnya, dan teman-teman yang lolos di tahap 1 ini akan diundang untuk mengikuti seleksi yang kedua atau yang terakhir. Nah, apa aja sih seleksi untuk yang kedua? Ada 2 model, yaitu essay writing dan juga interview. Essay writing ini on the spot, jadi nanti teman-teman diminta untuk mencetakkan essay kurang lebih berapa kata ya? 500.000 ya, 500.000 kata. Langsung on the spot, menggunakan bahasa Inggris, dan nanti pertanyaannya langsung disediakan oleh kami. Biasanya teman-teman diminta untuk pilih 1 pertanyaan dan langsung mengerjakan essay itu. Kemudian setelah selesai essay writing, sudah mau istirahat dan langsung masuk ke interview. Interview ini nanti diwawancarai oleh dosen-dosen kami juga. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke dosen kami. Next. Oke, nah ini buat teman-teman yang sudah mulai kepikiran tertarik untuk daftar IUP, ini persyaratan dokumennya ya, seperti ada fotograf, kemudian ada academic card, terus juga ada ID card, visa SIM, KTP, paspor, visa card, student exchange, ada study abroad, dan juga ada learning program. Perbedaan dasarnya adalah kalau di student exchange itu mahasiswa tidak diminta untuk membayar tuition fee atau SPP ke universitas mitra. Gitu. Jadi hanya bayar ke UGM saja, jadi itu hanya setahun saja, hanya 50%. Tetapi kalau misalnya teman-teman mengambil programnya study abroad dan double degree, teman-teman masih harus membayar ke sana, ke universitas mitra.
dan juga masyarakat dari UGM sebesar 50%. Itu yang saya juga di 5 orang pemberani dari SMA 17 Palembang. Oke, 1, 2, 3, 4. Aduh, oke, 5. Oke, silakan maju. Cowok semua ya. Emang yang paling jago main game itu cowok-cowok biasanya. Oke, boleh berbaris sini aja. Baris satu paling depan, terus nanti mundur ke belakang. Oke. Sama kita mau izin nanti kita akan video dan masukkan kontennya ke dalam Instagram HIUGM. Boleh? Oke. Oke, baik. Gamenya sederhana. Nanti seperti namanya adalah flag game atau artinya permainan bendera. Kita akan tampilkan beberapa bendera dan teman-teman langsung tebak negaranya apa. Gak sial. Aku tahunya cuma di Indonesia, Palestina, Israel, enggak. Yang ada di IG doang, yang ada di TikTok, saya nggak tahu. Bisa ya, bisa ya. Kita sudah siapkan berapa bendera sih? Kita ada 10 bendera. Jadi itu nanti terekam. Jadi nanti ketika menjawab bisa jawab atau enggak langsung mundur ke belakang. Misalnya saya tampilkan bendera Indonesia, kalian jawab Australia langsung mundur. Gitu. Nanti tentuin salah benderanya mungkin bisa ya teman-teman semua ya. Gitu. Kalau bener, kalau pokoknya habis jawab langsung mundur ke belakang, paling belakang. Terus kalau nggak bisa jawab langsung pas, gitu. Nah nanti kita punya hadiah buku dari student working paper. Ini adalah tulisan dari teman-teman mahasiswa di HIUGM, gitu. Jadi ada beberapa seri, kebetulan kita kayaknya bawanya sampai volume 7. Jadi nanti yang paling banyak hadiahnya tentu paling banyak ya, gitu. Sudah siap? Kenalin dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jepis Aribawa dari 12 IPS. Perkenalkan, saya Muhammad Hasya dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, Muhammad Desdana dari 12 IPS. Saya Fitra jurusan IPS. Nama saya Muhammad Ahmad Rifki dari 12 IPA. Ada IPA, ada IPS. Semoga yang IPA bisa membuktikan kalau nggak cuma anak IPS yang bisa paham tentang bendera, ya kan? Anak IPA. Kalian butuh mikrofon atau bisa gitu aja? Gitu aja. Oke. Jadi nanti pas main game teman-teman bisa tenang ya, biar kedengeran. Gitu. Oke. Sudah siap kamera? Sudah siap? Permainan dimulai. United Kingdom. Singapura. Oke, dan jawabannya adalah Yahudi. Jadi yang terakhir Hong Kong gitu ya, itu Swedia tadi gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh tadi yang nanti yang bisa jawab ini, ada yang bisa jawab 2, ada yang bisa jawab 1. Nanti setelah kita presentasi bisa maju ya. Nanti kita akan bagikan SOP-nya.
Terima kasih. Lalu saya kembalikan kepada Mas. Kemana? Bisa ke Filipina, bisa ke Belanda, bisa ke Prancis, dan semua bendera itu kita punya. Oke, next, Mas Rian. Oke, nah ini menarik ya, partner university. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga penasaran, HIUGM ini kemana aja sih mitranya gitu. Biasanya mahasiswa itu ikut exposure kemana aja. Ya, nah ini kita punya kurang lebih per September 2023 ini kita punya 20 mitra itu dan tersebar di hampir semua benua. Kita punya di benua Asia, kita punya di Australia, kemudian di Eropa, itu kita punya semua. Contoh misalnya ini kita dari Asia dulu ya, di Asia kita punya Hong Kong, kita punya City University of Hong Kong. Kemudian di Korea Selatan kita punya Sukyung Kwan atau SKGU. Kemudian di Jepang kita punya 3, ada Nagoya University, ada Aoyama Gakuin, dan juga ada Shinjuku University. Terus di Filipina juga ada De La Salle University. Di Australia kita, nah kalau Australia ini kita punya nggak hanya student exchange tapi double degree program atau program gelar ganda. Nah mungkin teman-teman penasaran nih, gelar ganda itu maksudnya gimana ya Pak? Nah gelar ganda itu jadi nanti maksudnya gini, ketika teman-teman lulus dari UGM dapat gelar STP, sarjana ilmu politik. Nah kalau misalnya teman-teman selama kuliah, selama mengikuti perkuliahan di UGM ini ikut double degree di Australia, nanti ketika lulus nggak hanya dapat STP, tapi dapat gelar dari universitas mitra tersebut. Gitu. Kita punya 2 kampusnya, yaitu Flinders University dan juga Bordeaux. Kalau nggak salah di Flinders itu gelarnya Bachelor of International Relations and Political Science. Jadi nanti namanya kan keren ya, bisa namanya siapa, gelarnya STP Bachelor of International Relations. Ambil seperti tadi sudah saya bilang, kalau saya teman-teman penasaran tentang prosedur dan tata cara untuk mendaftar ke UGM, bisa mengunjungi di website ugm.ugm.ac.id. Kemudian kalau websitenya HI sendiri, kita punya hi.visipol.ugm.ac.id. Nah di website kita nggak hanya ini ya, nggak hanya informasi tentang prosedur bagaimana cara mendaftar ke HI, tapi juga kalau teman-teman penasaran sama karya skripsi mahasiswa-mahasiswa kita, teman-teman bisa lihat di sana. Mulai dari topiknya, abstraknya, semua di sana. Ini adalah bukannya. Kami bisa dihubungi di Instagram. Buat yang punya Instagram. Saya baru mengetahui bahwa di Fakultas Hukum, khususnya di bidang studi hukum internasional, sudah bisa menjadi diplomat. Saya bertanya, lebih besar kesempatan menjadi diplomat melalui jurusan hubungan internasional atau hukum internasional? Terima kasih. Ini siapa ya? Alivia. Terima kasih Alivia. Kak Asmiro, di dunia perkuliahan itu kita butuh banget soft skill dan hard skill, dan kita udah tahu nanti ada kompetensi yang bakal kita dapat ketika mengikuti perkuliahan hubungan internasional. Dan mau aku tanyain, kira-kira skill apa aja yang mau kita siapin so that we can be part of international relations. So thank you, Kayla, but actually we already have one of the competencies that we need. So the next person on the back, please. Jadi pertanyaan saya yaitu, kan tadi di slide itu ada penjelasan mengenai student exchange. Student exchange itu untuk program reguler atau IUP, dan jika mahasiswa IUP itu kan harus bisa masuk studi bahasa Prancis, studi bahasa Inggris, studi bahasa Jepang, itu bisa masuk. Hanya saja ketika sudah di kementerian luar negeri dan tugasnya berbeda, gitu. Dan hukum internasional tadi kemungkinan adalah untuk drafting kerjasama internasional atau hukum internasional, gitu. Untuk ratifikasi dan sebagainya. Sedangkan kalau yang tadi lebih ke arah tadi kalian harus masuk ke apa pelatihan cerita itu diplomat muda. Jadi ketika kalian cek dulu, jadi kalau kalian sudah masuk mendaftar dan alhamdulillah terima CPNS gitu ya, jadi ASN, nanti kalian akan dilatih selama 1 tahun dari pelatihannya untuk menjadi diplomat, dan kursnya memang lebih banyak. Tapi sekali lagi untuk menjadi diplomat di Indonesia
bilang itu sedikit banyak tantangannya karena jumlahnya 22. Lulusan HI itu ada banyak di UGM, belum lagi lulusan HI dari departemen lain atau universitas lain. Nah, kalau teman-teman ingin jadi diplomat, saran saya jangan hanya berpatokan pada Kementerian Luar Negeri. Kalian bisa bekerja di embassy dari negara lain. Saya masuk di UGM jadi staf di sini karena menggantikan salah satu staf yang masuk di embassy Australia. Gitu. Jadi jangan hanya aku mau masuk diplomat aku harus ketemu. Tidak. Teman-teman bisa masuk di embassy lain, bisa Australia, bisa Inggris, bisa Swedia, bisa Singapura dan sebagainya. Karena mereka juga butuh pegawai lokal. Gitu. Bahkan embassy Indonesia di luar negeri pun kadang juga masih direkrut di luar skemanya Kementerian Luar Negeri. Jadi teman-teman jangan khawatir, tapi juga jangan hanya terlalu fokus pada satu titik yaitu di Kementerian Luar Negeri. Karena kita tahu biasanya PNS itu bukaan ketika pemilu. Misalnya kemarin juga bukaan dia PNS. Jadi kalau nggak ada pemilu rasanya kadang ada kadang enggak gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus hanya di satu jalur masuk, tapi kalian bisa masuk di embassy dan sebagainya. Karena itu juga banyak. Kemarin saya juga ditawarin di konsulat Australia, konsulat daftar di Surabaya. Itu bisa juga. Gitu. Nah, kalau ditanya peluangnya gede mana, saya bisa bilang peluangnya lebih besar. Itu walaupun itu bisa masuk, tapi kalau dari segi posisi memang lebih banyak lagi. Sekitar 20, sedangkan yang lain itu di Sabang 8, 5, 1, 2. Nah itu saya cukup banyak. Jadi kalau bisa pertimbangkan kembali tentang itu di HIUGM juga belajar hukum internasional. Jadi kurang lebih sama. Kalau mereka lebih fokus ke dunia, kalau kita lebih fokus kepada negosiasi membuat hukum. Semoga menjawab. Terima kasih. Pertanyaan kedua, ada teman-teman membantu jawab tentang skill apa yang harus dimiliki sebelum masuk HI atau mereka yang dibutuhkan di HI. Ada? Oke. Saya jawab ya. Salah satu skill yang dibutuhkan di HI adalah kemampuan soft skill, kemampuan untuk membaca buku dalam bahasa Inggris, membaca berita dalam bahasa Inggris, mendengarkan berita dalam bahasa Inggris. Walaupun teman-teman nanti masuk reguler, nanti buku-buku yang digunakan, resource yang dibaca itu semua dalam bahasa Inggris. Gitu. Karena kebetulan HIUGM kan juga yang pertama universitas prodi HI pertama di Indonesia. Dan tidak bisa kita mungkiri resource yang dari tulisan orang Indonesia sendiri belum sebanyak resource yang diproduksi oleh orang Eropa, orang Amerika dan sebagainya. Sehingga resource-nya lebih banyak dalam bahasa Inggris. Jadi kemampuan tadi kamu udah bisa ngomong bahasa Inggris lancar, jadi buku itu udah oke banget, udah siap gitu. Kayak gitu ya. Jadi salah satunya adalah kemampuan untuk rajin membaca, soft skill ya. Kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Tidak harus speaking sebenarnya, yang penting bisa reading, bisa listening, it's okay. Karena kalau masuk reguler sudah ngomongin bahasa Indonesia. Gitu. Itu dua skill. Mungkin skill terakhir adalah public speaking karena kita banyak tugasnya harus presentasi. Itu ya. International foreign policy, for example, kita juga meminta siswanya atau mahasiswa untuk mempresentasikan tiap kelompok. Gitu. Jadi teman-teman bisa berlatih ngomong gitu ya, public speaking di depan kaca gitu. Jadi 3, bisa bahasa Inggris tadi. Kedua adalah rajin membaca, rajin mendengarkan berita-berita atau jurnal. Itu dan yang terakhir adalah latihan kerja atau presentasi. Karena itu salah satu core competence gitu ya. Next, pertanyaan berikutnya ada? Oke, kalau tentang student exchange, mungkin kita bisa serahkan langsung ke Kak Kevin. Langsung mengurusi hal tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Mas Budiar. Kayaknya tadi pertanyaannya dari Ayah ya. Oke. Pertanyaannya kurang lebih seputar student exchange ini, apakah bisa juga diambil oleh teman-teman reguler dan apakah student exchange ini bagian dari MV? Jawabannya yes. Student exchange ini adalah a mandatory thing to do for MV students. Jadi di tahun ketiga atau semester 5
5 dan 6. Teman-teman HIUG itu wajib untuk mengambil exposure program. Teman-teman bisa pilih mau 1 semester atau 1 tahun seperti itu, sesuai dengan agreement yang kita lakukan. Tapi memang kebanyakan kerjasama kami itu masih ini ya, mengaturnya tuh exposure program untuk 1 semester atau 6 bulan. Teman-teman bisa pilih mau di semester kelima atau semester 6. Mungkin enaknya kalau semester 5 teman-teman bisa merasa risau juga. Kalau misalnya teman-teman pilih ke negara-negara yang punya winter gitu, karena itu semester 5 tuh mulai dari kisaran bulan Agustus sampai Desember. Kalau nanti teman-teman pilih yang kalau teman-teman nanti pilih yang semester 6, teman-teman nanti bisa merasakan musim semi. Tapi ya nyatanya akan musim panas juga sih sebenarnya. Nah, jawaban dari saya, yes, student exchange itu wajib untuk teman-teman HIUG di tahun ketiga seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga nih, kalau teman-teman reguler gimana kalau exchange? Ya, nggak apa-apa, tapi programnya berbeda. Jalurnya ada yang namanya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu familiar dengan istilah ISMA, Indonesian International Student Mobility Award, yang dicanangkan oleh Universitas oleh Pak Andi, itu memperbolehkan teman-teman reguler untuk melakukan exchange. Perkenalkan, saya Farah dari Mahasiswa. Ya tadi kan ada syarat HIUG tadi kan harus ada SAT sama IELTS. Nah, kalau SAT sama IELTS itu sebenarnya kan ada expiration date kan? Iya, 2 tahun. Kalau SAT nggak ada, iya nggak ada. Nah, kalau kan kebijakan yang prioritas kan beda, meskipun tidak expiration date, tapi mereka minta minimal berapa tahun, maksimal berapa tahun dari waktu apply. Nah, kalau untuk GM sendiri maksimum berapa tahun? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Next, tadi ada yang dulu. Oke, perkenalkan nama saya Anissa bin Aulia dari 12 IPA. Jadi izin bertanya Mas, untuk masuk tadi kan ada untuk reguler ada SNBP sama SNBP. Nah, untuk SNBP itu kan dari nilai rapor, itu pembobotan mapel yang dilihat di utama itu kira-kira apa Mas? Terus yang untuk SNBT itu pembobotan untuk TPS-nya apa Mas? Thank you. Siapa? Tadi ada satu terakhir mbaknya di rumah. Oh iya, ada. Baik, perkenalkan nama saya dari Mas 12 IPA. Jadi bertanya, apakah ada cara lain untuk masuk ke HIUG selain reguler, kayak bentuknya atau yang lain, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya sama syarat? Terima kasih. Apakah ada golden ticket gitu ya? Kayak lomba nyanyi. Oke, kita pilih siapa tadi? Kita. Oh baik, kita. Mungkin teman-teman Mbak Dewi atau Mbak Vicky ada yang mau menjawab? Oke. Jadi ada apa? Silahkan Mbak Dewi akan menjawab pertanyaan dari kita. Tentang golden ticket, saya juga mau golden ticket ya. Mungkin maksudnya itu jalan lain selain SNBP, SNBT. Jadi kalau dari UGM itu kita punya namanya penelusuran bibit unggul. Penelusuran bibit unggul ini dibagi jadi 3, penelusuran bibit unggul atau PBU gitu ya, kita bilang PBU berprestasi, PBU kemitraan, sama PBU tidak mampu. Jadi misalnya kalau teman-teman punya skill atau ikut lomba debat di tingkat nasional, punya skill juga di bidang lain, misalnya storytelling atau olimpiade seni, olimpiade yang lain, bahkan termasuk kesenian tari, olahraga, misalnya basket, itu bisa
juga ada kalau misalnya dari teman-teman yang keluarganya misalnya dari teman bawah itu bisa pakai PBU tidak mampu gitu. Kemudian yang kemitraan, kalau misalnya nanti Palembang itu ada kerjasama sama suatu mitra dari UGM yang bisa dicek di website UGM juga informasi lebih lanjutnya itu bisa dimasukkan lewat itu gitu. Kebetulan waktu angkatan saya yang banyak sih yang masuk, ada yang dari prestasi, kemudian ada juga yang kemitraan. Kayaknya dia Palembang juga deh, tapi saya lupa SMA mana gitu, namanya Fadila. Ada nggak Bu? Mas, saya suka lupa ya. Nah, Zakia Fadila namanya. Nah itu pakai jalur kemitraan gitu. Mungkin kalau berpikir gitu. Kira-kira jawab tadi Mbak Regita. Kalau misalnya kalian ada dari Pusri, ya itu ada kemitraan, ya yang orang tuanya di Pusri tapi anak-anak orang Pusri itu ada kemitraan namanya untuk UGM. Syaratnya itu di sekolah kalian masuk ke dalam 5 besar di sekolah untuk rankingnya. Anak ibu, Mbak Rara itu memang masuknya dari kemitraan untuk UGM. Itu jadi infonya. Jadi boleh kalian tanyakan nanti yang kalau misalnya ada anak-anak Pusri, tanyakan ke YSPP, Yayasan Sosial Pendidikan Pusri. Tanyakan ke sana bagaimana caranya, bagaimana proses mendaftarnya. Nanti kalian boleh berhubungan di bagian itu SMA Pusri 17 ya untuk data saran-saran. Terima kasih. Itu gold ticket salah satunya ya. Kita jawab mundur. Pertanyaan berikutnya dari Alfa. SNBP SNBT itu berkaitan kontrolnya gimana? Jawabannya adalah hanya pusat dan Tuhan yang tahu gitu ya. Karena kami di departemen itu sama sekali tidak punya kapasitas untuk mengetahui bagaimana rankingan dan proses persaringan dari seleksi masuk tersebut. Tapi kalau misalnya menggunakan algoritma logik itu seharusnya kalau misalnya mau masuk HI tentu misalnya kayak sekarang udah nggak ada ini ya, sekarang apa TPS itu ya mungkin yang di listening itu diperkenal lagi dibandingkan kalau misalnya kuantitatif mungkin secara logika itu lebih dipertimbangkan untuk di HI kayak gitu. Tapi terus terang kami sendiri mungkin di tingkat pusat di nasional yang tahu bagaimana karena itu diseleksinya bukan dari HI, bukan dari UGM, tapi dari pusat gitu. Mohon maaf karena mungkin jawabannya tidak memuaskan, tapi apapun itu bekerja keraslah supaya semua bobot bisa terjawab secara merata. Saya rasa itu akan lebih baik gitu ya kalau nilainya balance dan seimbang gitu. Sedikit tambahkan, mungkin teman-teman yang kurang pede sama nilainya bisa juga ditambah di lomba. Mungkin yang masih kelas 12 masih ada waktu sekitar 1 semester itu ya, 1 semester atau 1 semester lagi untuk fokus SNBT mungkin. Teman-teman bisa menambah lomba gitu, karena dulu saya kebetulan juga masuk di UGM, masuk dari UGM itu menggunakan jalur SNMPTN, sekarang SNBT gitu. Nah itu saya lebih banyak nambah nilai saya yang jelek ya, nilai saya tidak terlalu bagus, di rapat paling cuma 8,5, 8,7 gitu aja. Teman-teman saya ada yang 9, tapi alhamdulillah saya masuk dan ada juga beberapa teman keterima di universitas lain. Nah, saya cukup yakin walaupun saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, yang terjadi adalah sertifikat lomba saya yang menambah itu semua. Jadi kebetulan saat itu saya ikut lomba bahasa Inggris kalau di sekolah saya ikut tim debat gitu ya. Saya dapat sekitar 12 kejuaraan itu, ada yang nasional, ada yang provinsi, ada yang kabupaten, itu semua saya. Itu yang dimaksud ya? Bukan. Apa berarti yang benar? SAT kayaknya kita nggak kalau kita nggak pakai itu. Jadi kalau yang di
Yang dilakuin cuma IELTS, TOEFL, kemudian ASEP gitu. Gitu ya. Terima kasih Mbak Fi. Jadi karena IELTS tes bahasa Inggris biasanya cuma 2 tahun, jadi teman-teman yang punya IELTS bisa mungkin udah dari kelas 10 kemarin bisa tes lagi gitu ya IELTS atau kalau untuk IELTS lumayan mahal biayanya ya, sampai hampir 3 juta. Kalau untuk TOEFL bisa 500.000 ya bisa. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang karena intake 1 akan dimulai di bulan Januari atau Februari sekitar itu. Dan setiap intake kita kan ada 50 itu kuotanya. Kita di setiap intake tidak memantau kok intake pertama harus dapat 15. Enggak. Kalau di intake pertama yang bagus 30 semua masuk. Gitu. Nanti sisanya tinggal 20, intake 2 dan intake 3 20 kursi yang diperlukan. Kayak gitu. Nanti kalau sudah intake 2 sudah dapat 15, jadi total 45, intake terakhir cuma ada 5 kursi. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya, silakan dipersiapkan untuk TOEFL-nya, boleh IELTS gitu ya. Jadi nanti Januari bisa mendaftar atau di program IB. Gitu untuk pertanyaan sesi 2. Mungkin ada pertanyaan sesi terakhir deh. Sudah? Terakhir? Sudah? Bikin? Kita di sini punya merchandise satu lagi, ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapat ini untuk 2 pertanyaan terbaik, yaitu tadi yang pertama adalah Alivia. Makanya sangat dibutuhkan ya, karena itu membutuhkan pikir dulu. Oke, misalkan dan yang kedua ada Regina. Oke. Lihat sini boleh Bu, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Baik, sepertinya juga ada oleh-oleh gitu ya. Sekalian. Catat dulu. Gambarnya bagus. Tahan salamannya boleh Pak? Pas lagi salamannya.